Pelajaran agama Islam mereka minta agar direvisi. Apakah kita ingin merubah Al-Quran? Beberapa waktu yang lalu, Persekutuan Gereja Indonesia atau disingkat dengan PGI menyurati Menteri Agama yang baru. Siapa itu Menteri Agama yang baru itu? Yakut. Kalau orang bilang mengatakan Gus Yakut. Kita hanya menyampaikan apa rupanya suratnya itu. PGI menyurati Menteri Agama bahwasanya agar Kementerian Agama itu merevisi mata pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah, khususnya di aliyah-aliyah ya. Pelajaran agama Islam mereka minta agar direvisi. Kenapa direvisi? Karena katanya menyinggung Taurat dan Injil. Kebetulan Injil memang kitab mereka. Ada apa ini? Ajaran Islam ya ajaran Islam, ajaran Kristen ya ajaran Kristen. Bagaimana ajaran Kristen kita tidak peduli, kita tidak mengusiknya, kita tidak mengatakan itu direvisi. Bahkan mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu Trinitas, sedangkan kita mengatakan Tuhan itu bukan Trinitas. Allah itu Esa, satu. Apakah kita komplain? Apakah kita minta agar mereka ajaran mereka itu direvisi? Tidak. Kalau kita katakan juga di dalam Islam bahwasanya kalau orang yang mengatakan Allah itu melahirkan, Allah itu punya anak, maka di dalam Islam dikatakan dia kafir. Ini bukan bahasa kita, tapi ini adalah bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ingin mengomplain bahasa Allah di dalam Al-Quran? Apakah kita ingin merubah Al-Quran? Maka siap-siap nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi nanti keimanannya akan keluar dari Islam, karena dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Quran surah Al-Maidah ayat 73. Jadi ada orang mengatakan Tuhan itu tiga, tiga jadi satu, satu jadi tiga. Pening kita. Tapi itu kita nggak ada komplain-komplain. Oh, ajaran kalian tuh nggak usah diinikan, nggak usah diajar-ajarkan ke agama kalian, apa umat-umat kalian, nggak ada kita komplain itu. Ini memang bahasa Allah bahwasanya kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga jadi satu, satu jadi tiga. Kemudian dikatakan Allah di ayat yang lain, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Dikatakan Allah, sungguh kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Quran surah Al-Maidah ayat 17. Ini bahasa Allah, kafir dia, bukan Islam dia. Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasid, apa sebenarnya definisi kafir ini? Ini harus kita tahu dulu apa definisi kafir. Kafir adalah siapa saja yang tidak mengimani keesaan Allah, kafir dia. Dia juga tidak mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW ataupun risalah Islam atau ketiga-tiganya, maka dia kafir. Ada yang mengatakan aku hanya percaya sama Nabi Muhammad, tapi Allah itu aku nggak percaya. Dia tidak mengimani Allah, kafir. Satu aja dia tidak beriman, yang tiga ini kafir dia. Ragu dia sama Nabi Muhammad utusan Allah, tapi sama Allah yakin dia, iman dia. Satu saja dia tidak mengimani, maka dia kafir. Inilah yang dikatakan kafir. Jadi dia menutup diri dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ajaran Islam yaitu Al-Quran, maka dia kafir. Ini harus kita suarakan. Oh, kalau lembek-lembek nanti kita diam, kita disahkanlah itu, revisi itu pelajaran agama Islam itu. Jadi nanti pelan-pelan anak-anak kita akan dia liberal, serba bebas, serba bermaksiat, keimanannya turun. Kenapa? Tak
lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita tidak mengimani kitab-kitab yang dahulu. Al-Qur'an juga mengajarkan bahwasanya ada kitab-kitab terdahulu. Apa itu? Ada namanya Taurat, ada namanya Zabur, Injil, barulah yang keempat ini Al-Qur'an. Yang namanya dia muslim, maka dia wajib mengimani yang empat ini. Pertanyaannya, apakah kitab-kitab terdahulu itu sebagai rujukan kita di zaman sekarang ataupun ketika sudah diutus Rasulullah? Oh tidak dipakai lagi. Tidak sebagai pedoman lagi bagi kita. Itu hanya sekedar mengimani saja bahwasanya itu datangnya dari Allah. Pernah Umar bin Khattab membawa Taurat. Mungkin mau dipelajari sama Umar bin Khattab, mau dibaca-baca sama dia. Melihat itu Rasulullah mukanya merah, kemudian dia marah. Apa kata-katanya dikatakan oleh Rasulullah? Afi syakkin anta ya ibnal Khattab, alam ati biha bayda'u naqiyah, law kana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa ittiba'i. Apakah dalam hatimu ada keraguan wahai ibnul Khattab? Apakah dalam Taurat terdapat ajaran yang masih putih bersih? Ketahuilah, andai saudaraku Musa hidup di saat ini, ia tetap harus mengikuti ajaranku. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Jadi dikatakan Rasulullah, seandainya Musa, saudara kita juga itu, saudara Rasulullah, Nabi kita juga itu, seandainya dia hidup di masa Rasulullah, maka dia juga wajib ikut dengan Rasulullah, ikut dengan Al-Quran, dan meninggalkan kitab yang dahulu. Jadi nggak boleh kita ikut-ikut lagi itu. Tapi yang kitab-kitab itu sekarang nggak jernih lagi itu, nggak suci lagi itu. Kenapa? Dikatakan Allah juga dalam Al-Quran yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka berkata ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Kecelakaan besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri. Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Jadi sudah Allah ingatkan bahwasanya nanti ada orang itu dia membuat-buat, oh ini kitab dari Allah ini. Memang di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi, tapi juga tidak menutup kemungkinan ini juga berlaku kepada Injil, orang-orang Kristen. Dan terbukti faktanya masalah Injil, kalangan teologi Kristen sendiri, Kristen di agamanya meragukan kemurnian Injil sebagai perkataan Yesus. Jadi mereka sendiri ragu bahwasanya Injil itu ya Yesus yang berkata atau siapa. Pada akhirnya pada tahun 1993 kita punya data, pada tahun 1993 terbitlah buku, nama bukunya The Five Gospels. The Five Gospel berisi hasil penelitian 76 dokter teologi. Jadi buku ini isinya adalah penelitian dari 76 dokter teologi. Jadi bukan sembarangan orang, bukan anak SD yang membuat ini. 76 dokter teologi. Apa yang mereka simpulkan di situ? Mereka menyimpulkan bahwa 82% Injil tidak bersumber dari Yesus. Bayangkan coba jemaah sekalian, ini sudah diteliti oleh mereka. 82% itu tidak dari Yesus, mungkin sekitar 18% lah mungkin ya. Jadi ini sudah dirubah-rubah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di khutbah yang singkat ini kami menghimbau, ayo berhati-hatilah kita terhadap pihak-pihak orang yang ingin mengutak-atik agama kita. Ya, yang ingin mengobok-obok agama kita, hati-hati kita. Dan kita berharap kepada pemerintah harus tegas. Jangan mau ngikut-ngikut saja. Rubah itu katanya, kalau dirubah gawat kita. Apalagi kalau sampai dihapus itu pendidikan agama Islam, kacau. Semoga kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita pelajari Islam agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah.
Mudah-mudahan bermanfaat di khutbah yang singkat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.